Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam video sharing pengetahuan sosiologi. Teman-teman semua, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tokoh-tokoh sosiologi beserta sumbangan pemikiran mereka terhadap ilmu sosiologi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, teman-teman semua, kita akan mengenal banyak sekali tokoh-tokoh sosiologi beserta sumbangan pemikiran mereka, ya. Nah, yang pertama di sini ada Auguste Comte. Ya, Auguste Comte ini merupakan ilmuwan asal Perancis dan dijuluki sebagai Bapak Sosiologi karena beliaulah yang pertama kali mengungkapkan kata-kata sosiologi dalam bukunya. Ya, sebelumnya penggunaan istilah fisika sosial digunakan untuk menunjukkan studi yang berkaitan dengan gejala moral. Nah, kemudian Comte ini mengubahnya menjadi sosiologi yang menandakan sebagai ilmu yang baru untuk masyarakat. Auguste Comte merupakan tokoh yang menganut aliran positivisme yang cukup terkenal. Nah, beliau percaya jika masyarakat merupakan salah satu bagian dari alam yang mana menggunakan metode penelitian empiris digunakan untuk hukum-hukum sosial. Nah, dalam bukunya Cours de Filosofi Positif melihat perkembangan manusia ada dalam 3 tahap, yaitu tahap teologis, tahap metafisik, dan tahap positif. Nah, kemudian secara umum Comte mengklasifikasikan sosiologi menjadi dua, yaitu sosiologi statis dan sosiologi dinamis. Sosiologi statis ini berkaitan dengan unsur-unsur statis yang ada dalam masyarakat, misalnya ada status dan peran, ya. Kemudian sosiologi dinamis berkaitan dengan perkembangan masyarakat, misalnya adalah perubahan sosial, mobilitas sosial, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada Herbert Spencer, di sini merupakan filsuf asal Inggris, sekaligus pemikir dari teori liberal klasik, ya. Nah, beliau terkenal sebagai bapak Darwinisme sosial, ya. Spencer ini menganalisis masyarakat dengan mengibaratkan masyarakat sebagai sistem evolusi. Nah, kemudian objek utama dari sosiologi menurut beliau adalah keluarga, agama, politik, industri, serta pengendalian sosial. Nah, termasuk di dalamnya yaitu ada masyarakat setempat, pembagian kerja, asosiasi pelapisan sosial, dan lain sebagainya. Nah, kemudian tahun 1879, ya, Spencer ini mengemukakan mengenai teori evolusi sosial yang sampai saat ini masih digunakan meskipun banyak mengalami perubahan. Spencer meyakini jika masyarakat mengalami evolusi dari yang awalnya merupakan masyarakat primitif kemudian menjadi masyarakat industri. Nah, kemudian Herbert Spencer ini memperkenalkan pendekatan analogi organik yang memahami masyarakat seperti tubuh manusia sebagai suatu organisasi yang terdiri atas bagian yang saling bergantung satu sama lain. Yang ketiga kita kenal yaitu Emile Durkheim, ya. Emile Durkheim di sini lebih memfokuskan tentang kesadaran kolektif yang digunakan sebagai kekuatan moral untuk mengikat individu dalam suatu masyarakat. Nah, dalam tulisannya The Division of Labor in a Society, Durkheim menggunakan pendekatan kolektivis untuk sebuah pemahaman jika masyarakat dapat dikatakan modern atau primitif. Nah, solidaritas tersebut dalam bentuk nilai, adat istiadat, serta kepercayaan yang diyakini bersama. Ya, pada masyarakat primitif, mereka atau masyarakat ini dipersatukan dengan ikatan moral yang kuat, serta memiliki hubungan yang terjalin yang dinamakan sebagai solidaritas mekanik. Sedangkan untuk masyarakat modern, kesadaran kolektifnya menurun dikarenakan adanya ikatan dengan pembagian kerja yang rumit, serta saling ketergantungan yang disebut solidaritas organik. Dalam karyanya The Role of Sociological Method, Durkheim menjelaskan mengenai cara kerja yang dikenal dengan fakta sosial, yaitu fakta-fakta yang berasal dari luar individu yang dapat mengontrol individu tersebut agar bisa berpikir, bertindak, serta memiliki daya paksa. Nah, Emile Durkheim ini juga terkenal menjadi landasan dalam teorinya yaitu fungsionalisme struktural.
ya, di mana masyarakat terdiri dari sistem yang tersusun secara struktural dengan perannya masing-masing. Selanjutnya adalah Karl Marx, ya. Karl Marx menggunakan pendekatan materialisme historis yang mempercayai jika penggerak dari sejarah manusia merupakan konflik kelas, ya. Marx ini berpendapat jika kekuasaan serta kekayaan yang ada tidak terdistribusi merata dalam masyarakat sehingga membuat adanya kaum penguasa yang memiliki alat produksi yang selalu terlibat masalah oleh kaum buruh yang mengalami eksploitasi. Jadi secara umum Marx ini membagi masyarakat menjadi dua kelas, ya, yaitu kelas borjuis dan kelas proletar. Nah, ilmu sosiologi Marxis lebih menjelaskan mengenai kapitalisme yang mana produksi komoditas dapat mempengaruhi keseluruhan dari pengejaran keuntungan, ya. Kemudian dalam teorinya melihat bahwa masyarakat dibangun dengan dasar konflik. Oke, untuk selanjutnya tokoh berikutnya yaitu Max Weber. Nah, Max Weber ini tidak sependapat dengan Marx, ya, yang mengatakan bahwa Marx ini ekonomi menjadi kekuatan pokok perubahan sosial. Nah, sedangkan dalam Max Weber, dalam karyanya Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, Max Weber berpendapat jika kebangkitan pandangan suatu religius tertentu, ya, jadi agama, ya, di sini agama atau terutama Protestan yang membawa masyarakat menuju perkembangan kapitalisme. Nah, kaum Protestan yang memiliki tradisi Calvinis ini menyatakan jika kesuksesan finansial menjadi tanda utama jika Tuhan berpihak pada mereka. Kemudian pandangan lainnya dari Max Weber adalah mengenai perilaku individu yang bisa mempengaruhi masyarakat secara luas. Nah, yang ini disebut sebagai tindakan sosial. Ya, menurutnya, tindakan sosial bisa dipahami asalkan kita dapat memahami ide, niat, nilai, serta kepercayaan sebagai bentuk dari motivasi sosial. Nah, pendekatan inilah yang disebut sebagai Verstehen. Selanjutnya ada George Simmel, terkenal dengan karyanya menjelaskan spesifik mengenai tindakan serta interaksi individual. Misalnya pada bentuk interaksi, tipe interaksi, ya, ada pelacuran, kemiskinan, serta masalah-masalah dalam skala kecil. Ya. Bahkan dalam karya-karya Simmel ini menjadi rujukan dari tokoh-tokoh dalam sosiologi yang berada di Amerika dan juga beberapa landasan teori sebagai berikut, yaitu karya yang terkenal adalah mengenai filsafat uang. Ya. Nah, kemudian George Simmel ini, ya, dikenal dengan pandangannya mengenai pesimisme budaya, di mana modernisasi membuat manusia tumbuh dan berkembang tanpa kualitas karena terjebak dengan rasionalitasnya sendiri. Selanjutnya ada Ferdinand Tönnies. Ferdinand Tönnies mengkaji bentuk dan pola ikatan sosial serta organisasi yang menghasilkan klasifikasi sosial, yaitu Gemeinschaft dan Gesellschaft. Ya. Masyarakat Gemeinschaft merupakan masyarakat yang memiliki hubungan sosial yang tertutup, dihargai oleh setiap anggotanya, serta didasar atas kepatuhan sosial dan hubungan kekeluargaan. Sedangkan masyarakat Gesellschaft merupakan masyarakat yang memiliki hubungan kekeluargaan yang sudah memudar, hubungan sosial lebih cenderung kepada impersonal karena pembagian kerjanya yang rumit. Nah, bentuk dari masyarakat Gesellschaft ini dapat terlihat pada masyarakat perkotaan. Selanjutnya ada Herbert Marcuse, ya, di mana dia adalah ilmuwan Jerman, ya, yang mendukung, ya, gerakan radikal dan anti kemapanan. Ya. Sampai-sampai beliau kemudian dijuluki sebagai kakek teroris karena kritikannya kepada masyarakat yang kapitalis. Ya. Selanjutnya ada Leopold von Wies. Ya. Von Wies di sini merupakan ilmuwan asal Jerman yang menyatakan jika sosiologi merupakan pengetahuan yang bersifat empiris dan berdiri sendiri. Nah, objek sosiologi sendiri merupakan penelitian terhadap hubungan antara manusia dengan manusia lainnya yang menjadi kenyataan sosial, sehingga menurutnya objek khusus dari ilmu sosiologi merupakan proses sosial atau interaksi sosial. Ya. Selanjutnya ada Antonio Gramsci. Ya,
ahli sosiologi asal Italia ini merupakan salah satu pemikir kunci dari pendefinisian ulang perdebatan tentang kelas dan kekuasaan. Ya. Konsepnya mengenai hegemoni yang mendiskusikan tentang kompleksitas dari masyarakat modern. Ya. Jadi kalau hegemoni sendiri itu kan adalah suatu dominasi kekuasaan satu kelas sosial atas kelas sosial lain, ya, baik melalui kepemimpinan intelektual dan moral ataupun melalui dominasi atau penindasan. Ya, jadi kalau dalam hegemoninya konsep Marxian, yaitu hegemoni berdasarkan dominasi. Sedangkan menurut Gramsci di sini hegemoni adalah berdasarkan kesadaran moral. Ya. Gramsci berpendapat jika kaum borjuis memiliki kuasa bukan karena adanya paksaan, namun dikarenakan adanya persetujuan, pembentukan aliansi politik dengan kelompok lainnya, serta bekerja secara ideologis agar dapat mendominasi dalam masyarakat. Dalam teorinya, Gramsci membagi hegemoni menjadi 3, yaitu hegemoni total, hegemoni yang merosot, dan hegemoni minimum. Nah, selanjutnya ada George Herbert Mead. Nah, Mead di sini merupakan salah satu tokoh dari sentra interaksionis ya simbolik ya yang memiliki gambaran mengenai pembentukan diri atau dikenal dengan tahap sosialisasi dalam penggambaran pertumbuhan anak. Menurut Mead, pertumbuhan anak terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap bermain yaitu atau play stage, tahap permainan game state, dan tahap pengambilan peran orang lain, taking role of the other. Jadi menurut Mead di sini manusia tidak akan bereaksi kepada dunia di sekitarnya secara langsung, namun mereka akan bereaksi kepada makna yang dihubungkan dengan kejadian ataupun benda yang ada di sekitaran mereka. Selanjutnya ada Lester Frankworth ya. Jadi di sini Lester Frankworth ini mengungkapkan bahwa sosiologi memiliki tujuan untuk melakukan penelitian mengenai kemajuan manusia. Ya, Frankworth sendiri membedakan antara ilmu sosiologi murni dengan ilmu sosiologi terapan. Ya, Worth meyakini jika masyarakat kuno dapat ditandai dengan kesederhanaan dan kemiskinan moral. Sedangkan masyarakat modern dapat ditandai dengan hal yang lebih kompleks, bahagia, serta mendapatkan kebebasan yang berlebih. Selanjutnya ada Vilfredo Pareto. Ya. Sosiologi didasarkan atas observasi yang dilakukan terhadap tindakan-tindakan, percobaan terhadap fakta, serta rumus-rumus yang matematis. Ya. Masyarakat dikatakan sebagai sistem kekuatan yang sangat seimbang. Ya. Nah, Pareto ini dikenal dengan kriteria efisiensi ekonominya. Ya, kemudian dirinya juga diakui sebagai pendiri ilmu sosiologi di abad ke-20 bersama dengan Durkheim dan Weber. Dalam karyanya berjudul The Mind and Society, Pareto mencoba menyayangkan pernyataan Marxisme dengan menggunakan eksistensi penguasa atau dikenal dengan kelompok elit. Pareto menyatakan jika kaum elit tak perlu mendapat posisi dikarenakan supremasi ekonomisnya serta perubahan sosial dan politik dapat terjadi karena sirkulasi ya kaum elit yang tidak didukung dengan faktor-faktor ekonomi. Jadi ini adalah beberapa tokoh-tokoh sosiologi dan tentu saja masih ada banyak lagi tokoh-tokoh sosiologi dari luar ataupun dari dalam negeri ya. Ya, mudah-mudahan beberapa tokoh-tokoh sosiologi dan sumbangan pemikirannya ini dapat kita pelajari dengan baik gitu ya, kemudian menjadi gambaran bagi kita bagaimana mempelajari tentang ilmu sosiologi. Oke teman-teman, terima kasih sudah memperhatikan tayang ini. Ya, semoga kita dapat bertemu lagi dalam sharing pengetahuan sosiologi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.